Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak-anak. Kita sudah membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak hanya berdoa untuk anak-anak dan keturunan beliau, tapi beliau juga berdoa untuk anak-anak para sahabat yang lainnya. Yang lalu telah kita bahas bagaimana Rasulullah SAW berdoa untuk cucu beliau Hasan dan Husain, dan juga beliau berdoa untuk anak dari seorang sahabat yaitu Zaid bin Harisah, nama anak tersebut Usamah. Beliau juga berdoa, memberikan doanya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan Usamah bin Zaid ini. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudaranya setelah tewasnya ayah mereka, yaitu bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtal Ja'far. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudaranya setelah wafat ataupun setelah tewasnya ayah mereka yaitu Ja'far. Isi doa beliau adalah faqala alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma khluf Ja'faran fi ahli, ya Allah gantikan Ja'far pada keluarganya, wa barik li Abdillahi fi safqati yaminih, dan berkahilah perdagangan Abdullah bin Ja'far. Qalaha thalatha marrat, beliau mendoakan ini, beliau mengucapkan ini, mengulangi doa ini 3 kali. Wa dzalika fima akhrajahu Ahmadu bi isnadin sahihin min hadithi Abdullah bin Ja'far qala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ja'far. Qala, dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan ista'mala alaihim Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan mengangkat komandan sebagai komandan, yaitu Zaid bin Harisah. Wa qala, dan beliau berkata, fa in qutila Zaidun au ustushhida fa amirukum Ja'far. Wasiat beliau kepada pasukan, komandan kalian, aku angkat komandan kalian yaitu Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah tewas, terbunuh, maka penggantinya adalah Ja'far. Wa in qutila au ustushhida fa amirukum Abdullah bin Rawahah. Apabila jika ternyata Ja'far juga terbunuh ataupun tewas, maka
tampuk kepemimpinan komandan perang langsung dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Falaqa aduwwa fa akhadha rayata Zaidu faqatala hatta qutil. Maka mereka pun menerjang ke tengah-tengah musuh dan bendera panji pasukan itu pegang oleh Zaid, ya, dan beliau pun bertempur hingga akhirnya beliau pun tewas. Tsumma akhadha rayata Ja'far. Kemudian panji tersebut diambil alih oleh Ja'far. Faqatala hatta qutil. Ja'far pun bertempur, ya, sambil megang panji ini ikhwah, ya, bendera sebagai tanda komandan pasukan, ya. Beliau pun bertempur sambil memegang panji dan akhirnya beliau pun tewas di tangan musuh. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawahah faqatala hatta qutil. Kemudian panji pasukan ini, ya, diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian beliau pun bertempur hatta qutil hingga beliau pun terbunuh. Summa akhadha rayata Khalid bin Walid fa fatahallahu alaihi. Kemudian panji pasukan tersebut diambil alih oleh Khalid bin Walid dan Allah pun memberikan kemenangan atas pasukan tersebut melalui pada kepemimpinan Khalid bin Walid. Fa'ata khabaruhum Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila an-nas fa hamidallahu wa athna alaihi. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun keluar menemui orang-orang dan beliau pun memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala wa qala, dan seraya bersabda, ikhwanukum lakul aduwa, pasukan kalian telah bertempur melawan musuh. Fa inna Zaidan akhadha rayata faqatala hatta qutil. Sesungguhnya Zaid dia yang memegang panji pasukan, dia bertempur hingga akhirnya dia tewas. Hatta qutil au ustushhid, sampai dia tewas atau dia mati syahid. Summa akhadha rayata Ja'far bin Abi Thalib faqatala hatta qutil au ustushhid. Kemudian panji pasukan tersebut diambil alih oleh Ja'far. Kemudian dia pun kembali bertempur. Dia kembali bertempur hingga akhirnya dia pun tewas. Summa akhadha rayata Abdullah bin Rawahah faqatala hatta qutil au ustushhid. Kemudian panji tersebut pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, dia pun bertempur hingga beliau pun tewas. Summa akhadha rayata sayfun min suyufillah, ya. Kemudian panji pasukan diambil alih oleh pedang di antara pedang-pedang Allah. Dia adalah Khalid bin Walid. Fa fatahallahu alaihi, dan akhirnya pasukan pun mendapatkan kemenangannya melalui di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Disinilah ikhwah Khalid bin Walid mendapatkan julukan Saifullah. Karena Rasulullah katakan, "Humma akhadha rayata sayfun min suyufillah." Kemudian setelah tewasnya Abdullah bin Rawahah, maka panji pasukan dipegang oleh salah seorang dari pedangnya Allah, ya. Pedangnya Allah. Dia adalah Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berjulukan Saifullah. Dan pasukan pun mendapatkan kemenangan. Fa amhala summa amhala Ja'far salasan ayyatiyahum summa atahum. Kemudian beliau pun menunda kedatangan beliau, menunda kedatangan beliau melihat keluarga Ja'far, ya. Summa atahum, setelah 3 hari beliau pun datang. Jadi setelah meninggal Ja'far, ya, beliau tidak mendatangi keluarga Ja'far selama 3 hari. Faqala, dan beliau pun berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum, ud'u li ibnai akhi. Dan setelah 3 hari beliau datang. Beliau mendatangi keluarga Ja'far dan berkata,
sejak hari ini jangan lagi kalian menangisi saudaraku Ja'far. Karena sudah lewat 3 hari. Ya. Beliau di hari pertama beliau nggak datang. Hari kedua beliau nggak datang. Hari ketiga beliau nggak datang. Di hari keempat ya beliau datang dan mengingatkan sejak hari ini jangan lagi menangisi saudaraku Ja'far. Coba panggil 2 orang anaknya. Dia adalah Abdullah dan adiknya. Qala faji'a bina ka'anna afrahun. Maka kami pun dibawa ke hadapan Rasulullah. Kami itu waktu itu seolah seperti anak burung. Ya. Faqala ud'u li al-hallaq. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ud'u li al-hallaq. Coba panggil tukang cukur. Faji'a bil hallaq. Maka dipanggillah tukang cukur dan datang fahalaqa ru'usana. Dan beliau pun dan akhirnya tukang cukur itu pun mencukur kepala kami. Kalau sudah halaqa berarti mencukur, fahalaqa berarti sampai botak. Maka tukang cukur itu pun membotak kepala kami. Summa qala, kemudian beliau bersabda, amma Muhammadun fasyabihun ammina Abi Thalib. Adapun si Muhammad ini Muhammad bin Ja'far, adiknya si Abdullah bin Ja'far tadi. Jadi dia memiliki 2 orang anak laki-laki, Ja'far, Abdullah dan Muhammad. Amma Muhammadun fasyabihun ammina Abi Thalib. Adapun si Muhammad dia itu mirip paman kita Abu Thalib. Ya. Wa amma Abdullah fasyabihun khalqi wa khuluqi. Adapun si Abdullah dia itu mirip ya. Sifatnya dan perawakannya mirip denganku, kata Rasulullah SAW. Ikhwah, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu nama Muhammad dan Abdullah. Ya, Muhammad dan Abdullah. Jadi kalau orang-orang Arab terdahulu itu biasa nama yang berulang itu mereka menurut biasa-biasa saja, asalkan namanya baik. Nah seperti ini ikhwah, Muhammad kan sudah ada Muhammad. Rasulullah SAW namanya Muhammad. Ternyata dari keluarganya ada juga menamakan Muhammad. Abdullah, banyak sekali nama Abdullah. Apalagi Abdullah merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi jelaslah bahwasanya enggak masalah ya kita memiliki anak yang namanya itu nama yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang. Tidak harus mencari nama-nama yang aneh-aneh yang belum ada sebelumnya. Ya, tidak harus seperti itu ikhwah. Ya. Asalkan namanya baik, gak apa-apa. Abdullah. Ya. Bahkan saya punya teman, dia orang Nigeria. Dia memiliki 9 orang saudara laki-laki. Semua Muhammad namanya. Semuanya namanya Muhammad. Tinggal Muhammad awal, Muhammad sani, Muhammad salis, dan teman saya yang dari Nigeria ini namanya Muhammad Tasi'. Berarti dia yang ke-9. Demikian ikhwah. Semua namanya Muhammad. Nah, demikian. Jadi ikhwah tak masalah ya. Tak masalah. Kita punya anak 4 orang laki-laki. Namakan semua Abdullah atau Abdurrahman. Silakan. Tinggal Abdullah, Abdurrahman awal, Abdurrahman sani, Abdurrahman salis, Abdurrahman rabi'. Nah, demikian ikhwah. Jadi tidak harus menamakan anak itu dengan nama-nama yang aneh-aneh yang harus tidak pernah ada orang sebelumnya menamakannya, nggak harus ikhwah. Baik. Jadi kata beliau, kalau Muhammad ini anak Ja'far yang bernama Muhammad, kalau si Muhammad ini miripnya Abu Thalib, tapi kalau Abdullah miripnya seperti aku, kata Rasulullah. Summa akhadha biyadi fa asyalaha. Kemudian beliau pegang tanganku dan mengangkatnya. Faqala, dan berkata, Allahumma akhluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdillah fi safqati yamini. Ya Allah, gantikanlah Ja'far
gantikanlah keluarga Ja'far gantikanlah Ja'far dalam keluarganya, dan berkahilah perdagangan Abdullah. Qalaha thalatha marrat. Beliau mengulangnya 3 kali. Qala faja'at ummuna fadzakarat lahu yatamuna. Lantas tak lama kemudian datanglah ibu kami. Dan ibu kami itu pun mengeluhkan tentang keyatiman kami. Ya, berarti waktu itu Abdullah dan Muhammad ini masih belum baligh, karena yang dikatakan anak yatim adalah man mata abuhu wa lam yablugh. Mereka yang meninggal ayahnya tapi belum baligh. Demikian berarti Abdullah dan Muhammad ini belum baligh. Makanya ibunya mengeluhkan mereka masih kecil, ini gimana nafkahnya, gimana caranya, dan seterusnya ikhwah. Karena tulang punggung keluarga sudah meninggal dunia, tewas dalam jihad fisabilillah. Faja'alat tufrihu lahu. Faqala al'ailata takhafina alaihim. Lantas Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu takut kefakiran? Apakah kamu takut mereka fakir, mereka miskin? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Sementara aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah menghibur ibunya Abdullah dan Ja'far ini, Abdullah dan Muhammad ini, agar jangan sedih, jangan khawatir. Kamu jangan takut akan kekurangan mereka, kekurangan ekonomi mereka. Aku sebagai wali mereka, ya aku adalah walinya di dunia dan tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Jadi dari hadis ini ikhwah rahimanallahu ikum, Rasulullah SAW mendoakan anak Ja'far. Padahal anak Ja'far itu bukan anak kandung beliau, tapi beliau tetap mendoakan ya anak-anak para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau juga berdoa untuk seorang anak perempuan. Ya. Akhrajal Bukhari min hadisi Ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ummu Khalid bin Sa'id, qalat, dia berkata, ataitu Rasulullah SAW ma'a abi. Aku mendatangi Rasulullah SAW sama ayahku. Aku dan ayahku datang ya, pergi ke rumah Rasulullah SAW. Wa alayya qamisun asfar. Kata Ummu Khalid, ini kan yang menceritakan Ummu Khalid nih, ya. Waktu itu aku pakai baju warna kuning. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan padaku, sana, artinya bagus. Nah, demikian. Ya. Kemudian qalat fadhhabtu al'abu bi khatamin nubuwati fazabarani abi. Maka aku pun memain-mainkan tanda kenabian Nabi SAW. Ya. Jadi ikhwah rahimahullah, di punggung Rasulullah ini ada ya seperti telur puyuh lah gitu ya. Itu salah satu tanda kenabian, dan itu yang dimain-mainkan oleh Ummu Khalid waktu itu masih kecil ikhwah. Ya. Waktu itu Ummu Khalid masih kecil dan dia masih ingat kisah itu. Dan kemudian ikhwah, dan aku pun memain-mainkan tanda kenabian tersebut. Fazabarani abi. Dan ayahku mengatakan jangan nak, begitu. Artinya ayahnya melarang. Artinya Ummu Khalid jangan bahasa kita jangan terlalu mengke, gitulah. Terlalu manja dengan Rasulullah SAW. Anak-anak bayang ikhwah. Anak-anak ya bertemu dengan Rasulullah bukan takut, ya. Malah mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak takut dengan Rasulullah SAW. Kan banyak kan anak-anak itu kalau dengan orang takut begitu kan. Tapi anak-anak para sahabat tidak seperti itu dengan Rasulullah SAW. Ya, seperti kalau kita lihat ikhwah, terkadang datang anak-anak, Rasulullah pangkulah mereka. Ya, kadang-kadang ada anak bayi, beliau gendonglah itu anak bayi sampai beliau dipipisi oleh si anak bayi tersebut. Dan itu biasa terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dan itu bukan bayi beliau, tapi anak sahabat yang lain. Sebagaimana kisah di mana
Rasulullah SAW ketika datang sahabat kemudian membawa anak bayinya, dan Rasul pun menggendong si bayi dan diompolin oleh si bayi. Rasulullah SAW mengatakan, ya, yurashu yughsalu min baul jariyah wa yurashu min baul ghulam. Untuk ompol perempuan, bayi perempuan dicuci dan dibasuh, untuk ompol bayi laki-laki cukup dipercik-percikan saja malam ya ta'ama. Malam ya ta'am, selama mereka belum makan, masih hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibunya. Demikian ikhwah, ini menunjukkan bagaimana cintanya, sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ya, beliau sayang, beliau mendoakan. Jadi bukan sekedar sayang, tapi juga langsung beliau mendoakan anak-anak tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, makanya anak-anak pun pada waktu itu tidak takut dengan Rasulullah SAW. Mereka juga sayang dengan Rasulullah SAW. Nah, seperti Ummu Khalid, perhatikan Ummu Khalid ketika dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah SAW, dia malah memain-mainkan tanda kenabian Nabi SAW. Fazabarani abi, tapi ayahku melarang, jangan nak begitu. Faqala Rasulullah SAW, da'ha, kata Rasulullah, udah biarkan aja, nggak apa-apa, biarkan saja, nggak apa-apa. Summa qala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, abli wa akhliki, summa abli wa akhliki, summa abli wa akhliki. Itu artinya ikhwah, pakailah hingga usang, pakailah hingga usang, pakailah hingga usang. Demikian ikhwah. Jadi pakaian tersebut ya dipakai hingga usang. Kan ada ikhwah, ada orang yang memakai pakaian masih pakai sebulan 2 bulan sudah nggak kepingin, kemudian dibeli lagi. Yang lama sudah nggak dipakai lagi. Demikian ikhwah. Artinya ketertarikan dia kepada pakaian itu hanya sebentar. Tapi kalau yang ini Rasulullah SAW mendoakan si Ummu Khalid. Kemudian ada satu hal yang juga menarik yang perlu kita perhatikan. Ummu Khalid ini kan masih kecil, tapi ternyata beliau bisa meriwayatkan cerita itu. Demikian ikhwah. Ya, meriwayatkan kisah tersebut, apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Itu Ummu Khalid, menunjukkan dia ini cerdas. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa untuk Anas bin Malik. Ya, wa yada'u Rasulullah SAW li Anas bin Malik bid'awatin tayyibatin tajma'u khairai dunya wal akhirah. Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik dan dengan doa yang baik, kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akhrajal Bukhari fi sahihihi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya fi hadis Anas, dalam hadis Anas qala, dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim fa'atathu bi tamrin wa samanin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun menghidangkan kurma dan minyak samin. Qala aidu samanakum fi saqaihi wa tamrakum fi wi'aihi. Kata Rasulullah, kembalikan saja ke tempatnya, kembalikan minyak samin ini ke tempatnya dan kembalikan kurma ke karungnya. Fa inni shaim, karena aku sedang puasa. Summa qama ila nahiyatin minal baiti fa shalla ghair maktubah. Kemudian beliau pun pergi ke sudut rumah dan beliau pun melakukan salat di sana dengan salat yang bukan wajib. Fada'a li Ummi Sulaim wa ahlihi wa ahli baitihi, dan beliau pun berdoa untuk Ummu Sulaim dan untuk keluarga Ummu Sulaim. Faqalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, inna li khuwaisah. Lantas Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki satu yang lebih khusus. Mahia, apa itu yang khusus itu? Qala khadimuka Anas. Ini Anas, jadikan dia sebagai pembantumu. Makanya Anas bin Malik lama ikhwah, ya, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau pernah katakan, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah. Beliau tak pernah mengatakan lima fa'alta hadza, kenapa kamu melakukan ini? Lima lam taf'al hadza, kenapa engkau enggak melakukan ini? Enggak pernah beliau mengatakan hal itu kepada Anas bin Malik selama 10 tahun. Fama taraka khairul akhirati wala dunya illa da'ali bihi. Lantas beliau mendoakan aku
Ya, tidak ada kebaikan akhirat dan kebaikan dunia kecuali beliau doakan semuanya untukku, kata Anas bin Malik. Apa isi doanya? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah dia harta, anak-anak dan berkahi semuanya. Jadi ya Allah, anugerahkanlah dia harta dan berkahi harta tersebut. Ya Allah, berikan dia anak-anak dan anugerahkan dia anak-anak dan berkahi anak-anak tersebut. Jadi hartanya berkah, anak-anaknya berkah. Kemudian fa inni lamin aktsaril ansari malan. Nah, lantas apa kata Anas bin Malik ya? Setelah dia menceritakan hal ini ya, menceritakan kisah dia bersama Rasulullah SAW yang mendoakan dia keberkahan harta dan anak-anak. Lantas Anas bin Malik melihat bagaimana pengaruh doa Rasulullah SAW tersebut. Apa kata beliau? Fa inni lamin aktsari ansari malan. Sungguh aku adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor. Anas bin Malik, orang paling kaya, orang Ansor paling kaya itu Anas bin Malik. Wa haddathatni ibnati Aminah, dan putriku Aminah menceritakan kepadaku annahu dufina li sulbi maqdama hijajil Basrah bid'a wa isruna mi'ah. Dan kata putriku Aminah bahwasanya keturunanku, dari keturunan kandungku ya, dari keturunanku ya, ketika datangnya Hajjaj ya ke Basrah, sungguh setelah dikebumikan sebanyak 120 orang lebih dari keturunanku. Artinya bayangkan ikhwah, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan harta dan anak-anak Anas bin Malik. Hartanya terlihat bagaimana dia orang paling kaya dari kalangan orang Ansor, yang paling kaya di kalangan orang Ansor. Mengenai anak-anaknya juga paling banyak. Sehingga ketika datangnya Hajjaj bin Yusuf dari Basrah ya, waktu itu dari keturunan Anas bin Malik saja yang sudah meninggal saja itu ada 120. Itu yang sudah meninggal. Gimana yang belum meninggal? Bayangkan ikhwah. Jadi dari anak cucu Anas bin Malik yang sudah meninggal 120. Yang belum meninggal tentu banyak lagi ikhwah. Ya, inilah keberkahan anak-anak yang merupakan hasil daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang paling kaya dan yang paling banyak anaknya. Wa fi riwayat Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisi Anasin, dari hadis Anas, kadzalika, demikian juga qala Anas, sebagaimana dikatakan Anas, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami, wa ma huwa illa ana wa ummi haram khalati. Yang di rumah waktu itu ya, yang ada di rumah saya, ibuku dan bibiku Ummu Haram. Saudara ibunya ya. Saudara ibunya Ummu Sulaim. Faqala qumu li usalli bikum. Kata Rasulullah, bangkitlah ya, aku akan salat mengimami kalian. Fi ghairi waqti shalah. Ya, salat ini bukan waktu salat ya. Salat sunnah yang lain. Fa shalla bina, maka beliau pun salat mengimami kami. Faqala rajulun li Tsabitin. Lantas seorang berkata kepada Tsabit, aina ja'ala Anas minhu? Di mana Rasulullah meletakkan posisi Anas ketika salat? Qala ja'alahu ala yaminih. Beliau mengatakan Anas bin Malik ditempatkan oleh Rasulullah SAW di posisi sebelah kanan. Ini menunjukkan ikhwah kalau ini kan yang laki-laki cuma satu nih, ya. Yang laki-laki hanya satu, perempuan dua. Jadi posisinya Rasulullah sebagai imam, sebelah kanan Anas bin Malik, di belakang baru kemudian di belakang itu perempuan, yaitu Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Nah, demikian ikhwah, ya. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Summa da'alana ahlu baiti
bikulli khairin wa khairid dunya wal akhirah. Kemudian beliau mendoakan kami seluruh penghuni rumah, ya semua penghuni rumah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, lantas ibuku berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuk, ya Rasulullah, gimana dengan pembantu kamu yang kecil ini? Ya kan Anas bin Malik memang sengaja diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk dijadikan sebagai pembantu Rasulullah. Lantas Abu Thalhah ini ayah tirinya Anas bin Malik, membawa Anas bin Malik ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini jadikan dia sebagai pembantumu. Demikian. Jadi ketika Rasulullah datang ke rumah Anas bin Malik, di situ ada ibunya dan bibinya. Setelah mereka mendoakan, beliau sholat bersama mereka dan mendoakan penghuni rumah. Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan pembantumu yang kecil ini? Artinya Anas bin Malik, artinya minta didoakan. Rasulullah doakan dia secara khusus. Kalau tadi kan secara umum, yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat untuk penghuni rumah. Tapi Ummu Sulaim minta kepada Rasulullah agar diberikan doa khusus untuk Anas bin Malik. Kata beliau, ya Rasulullah, khuwaidimuk, ya Rasulullah, bagaimana dengan pembantumu yang masih kecil ini? Udu'ullah lahu, doakanlah dia. Qala fada'ali bikulli khair, maka beliau pun mendoakan untukku semua kebaikan. Fakana fi akhiri ma da'ali bihi annahu qala, dan doa yang terakhir yang beliau ucapkan untukku, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkan, Masya Allah, ya Allah, banyakkan hartanya dan anak-anaknya dan berkahi dia. Masya Allah. Jadi di sini memang doa Rasulullah SAW dan mustajab. Ya. Doa Rasulullah SAW mustajab. Kalau yang di atas kan doanya Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkan dia harta dan anak-anak dan berkahi. Yang di sini lebih jelas lagi, ikhwah. Allahumma akthir. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya. Makanya anaknya yang meninggal saja 120 orang. Yang enggak meninggal mungkin ada enggak tahu lebih 200 mungkin, Allahu a'lam bishawab. Gimana itu Allahu a'lam. Yang jelas keturunan dari Anas bin Malik itu banyak yang luar biasa. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta, banyakkan hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fi, dan berkahi dia. Berkahilah si Anas di dalam hartanya, pada hartanya dan anak-anaknya. Demikian ikhwah. Itulah beberapa hadis di mana isi hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW tidak hanya mendoakan untuk anak keturunannya khusus, tapi beliau mendoakan anak-anak para sahabat yang lainnya. Ya, mendoakan anak-anak para sahabat yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi ya kita juga seperti itu. Ya, di samping kita mendoakan anak kita, doakan juga lah anak-anak teman kita. Mungkin ketika dia datang, kita gendong dia, ya Allah, jadikanlah dia seorang anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Doakan ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apalagi ada berita dari teman kita bahwa dia baru dapat anak, ya, doakan dia ikhwah. Doakan dia itu tidak harus kita kirim doa. Kadang-kadang ikhwah, karena sekarang ada WhatsApp, kemudian ada stiker. Stiker itu di situ tertulis sudah doa untuk orang yang baru melahirkan. Kita tidak mendoakan, cukup kirim stiker, terkirim. Dia sendiri nggak baca, dia sendiri nggak mendoakan. Ini repotnya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ini keliru. Kirim stiker itu bukan doa, ikhwah. Ya. Kirim stiker doa itu bukan doa. Yang mendoakan itu kita mengucapkan, kita berdoa untuk teman kita. Demikian ikhwah. Untuk mendoakan anak yang baru lahir, semoga menjadi anak yang soleh, bermanfaat untuk umat kaum muslimin. Demikian ikhwah. Itu yang namanya doa, bukan ngirimkan stiker. Ini sering salah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang sana kirim assalamualaikum, kirim aja. Yang di sini waalaikumsalam, tapi cuman balas stiker juga. Demikian. Ya, jadi tidak ada pengucapan. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita mengirimkan stiker berupa doa, iringilah dengan ucapan. Ya,
iringilah dengan ucapan. Boleh kita ngirim stiker itu, tapi sekali lagi iringi dengan ucapan, bukan hanya mengirim stiker tanpa kita mengucapkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi marilah kita doakan anak kita doakan anak-anak teman-teman kita dan anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ikhwah, nah ini juga harus diperhatikan setiap orang tua. An-nahyu 'anid du'ai 'alal abna. Larangan mendoakan keburukan untuk anak-anak. Ikhwah, yang namanya anak kita yang mungkin menjengkelkan, terkadang membuat kita sedih, kadang-kadang membuat kita marah, tapi kan juga terkadang mereka membuat kita bahagia. Ya, ketika mereka masih kecil, kita lihat mereka itu sudah membahagiakan kita. Ketika mereka baru pandai berjalan, ketika mereka baru pandai berbicara, itu sudah membahagiakan kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi ya mungkin ada saatnya kita bersedih, kecewa dengan anak-anak kita. Ikhwah, terutama orang tua, kecewanya kita terhadap anak kita, jangan sekali-sekali terlontar ucapan doa buruk untuk anak kita tersebut. Jangan. Ya. Karena kita tidak tahu seandainya Allah mustajabkan, seandainya Allah kabulkan gimana. Akhirnya kita yang menyesal. Ketika kita kesal, ketika kita kecewa dengan anak kita, mungkin spontan kita katakan, kita doakan kamu beginilah nak, begitu kan. Ya mungkin itu di ucapan itu, doa tersebut kita lontarkan dengan tak pakai pikir-pikir panjang karena kita sedang marah. Makanya tahan diri kita. Ya. Sejengkel-jengkelnya kita dengan anak kita, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Jangan. Makanya Rasulullah SAW melarang, ikhwah. Nanti kalau seandainya kita terlanjur sudah mendoakan dan dikabulkan oleh Allah gimana? Siapa yang menyesal? Kita juga orang tua yang menyesal. Ya, kita orang tua yang menyesal. Kadang-kadang orang tua ini sembrono, ikhwah. Kesel dengan anaknya. Semoga kau ditabrak mobil lah nak. Betul ditabrak. Siapa yang nangis duluan kalau nggak emaknya? Kalau nggak orang tuanya? Kan menyesal. Gara-gara doa. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang karena marah dan tak terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik, didoakan, matilah kau nak. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ikhwah, ini termasuk doa yang buruk. Jangan. Ya, enggak ada gunanya kita mendoakan anak-anak kita dengan keburukan, tidak ada. Wahdhar asyaddal hadar. Hati-hati, waspadalah. Ya. Waspadalah antada'u ala abnaika. Jangan sampai kamu berdoa buruk untuk anak-anakmu. Faqad tuwafiqu da'watak waqtan mustajabah fihi du'a fayustajabu da'wataka ala waladik fatujni anta akibataha. Karena bisa saja di saat kamu mendoakan anak kamu dengan keburukan itu bertepatan di waktu yang mustajab sehingga Allah mengabulkan doamu. Akhirnya kamulah biang karena dia mendapatkan hukuman tersebut. Kamulah biangnya karena kamu yang mendoakan keburukan tersebut. Demikian. Kamu yang mendoakan keburukan, bertepatan di waktu yang memang mustajab doa, Allah kabulkan. Jadi yang jahat ini siapa? Ya Anda, karena Anda telah mendoakannya dengan keburukan. Yang namanya anak-anak buat kesal, buat marah, ya mungkin kita dulu seperti itu juga waktu kecil atau ketika kita berstatus sebagai seorang anak. Demikian. Jadi dan gak ada gunanya juga kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Apalah gunanya? Kan sekedar untuk melampiaskan kejengkelan kita saja kan. Hanya itu, gak ada faedah sama sekali. Tidak ada faedah dunia apalagi akhirat. Semuanya merugikan. Makanya Rasulullah larang, jangan. Semarah-marahnya kita dengan anak kita, jangan sampai terlontar dari lisan kita doa yang buruk terhadap anak kita. Makanya di sini ihdar asyaddul hadar.
Hati-hati, dengan sangat hati-hati. Ya, jangan sampai terlontar doa yang buruk. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim min hadis Jabirin at-Tawil, dari hadis Jabir yang panjang, anna rajulan qala li ba'irihi, bahwasanya seorang laki-laki itu berkata kepada untanya, syah la'anakallah, katanya, Allah melaknatmu, katanya. Dia ngomong itu ke untanya, ya mungkin untanya lambat, ya, atau kita tidak tahu lah, mungkin dia jengkel dengan untanya, atau ya mungkin kalau dia kendaraan kita sekarang asik mogok aja begitu, pakai 2 hari 3 hari mogok gitu, akhirnya terlaknatlah kau gitu begitu. Jadi si laki-laki nih yang dia laknat untanya, terlaknatlah Allah melaknatmu, katanya terhadap si unta. Rasulullah dengar, ya. Rasulullah dengar ucapan itu. Ya, ini kan ucapan kurang baik, ikhwah. Terus apa untungnya untuk dia kalau Allah melaknat tuh unta? Apa untungnya? Nggak ada juga kan? Kan mendingan gak usah dilaknat. Kalau emang dia nggak suka, potong, makan, begitu kan? Sembelih tuh unta, makan, demikian. Kenapa harus dilaknat-laknat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadzal la'inu ba'irah, siapa yang tadi melaknat, siapa tadi yang telah melaknat untanya? Rasulullah tanya. Ya mungkin Rasulullah mendengar kan, ada yang melaknat untanya. Rasulullah tanya, siapa tadi yang telah melaknat untanya? Qala ana ya Rasulullah. Laki-laki itu pun mengaku, saya ya Rasulullah. Qala inzil anhu. Kata Rasulullah, turun kamu dari untamu. Fala tusahibna al-mal'un. Jangan ada yang terlaknat ikut dalam rombongan kita. Begitu. Jangan sampai ada yang terlaknat itu ikut dalam rombongan kita. Maka sahabat tersebut turun, laki-laki tersebut turun dan untanya pun dibiarkan. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah melarang, tidak ada yang boleh yang ikut rombongan kita yang terlaknat. Kamu sudah melaknat untamu, jadi kamu turun, biarkan unta pergi sendiri. Jangan dia berada di rombongan kita. Ya mungkin akan membawa malapetaka unta-unta yang terlaknat, karena dia yang mendoakan untanya terlaknat tersebut. Lantas Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada semua para sahabat waktu itu. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa buruk terhadap diri kalian. Ya, jangan. Bahkan ikhwah, berdoa seperti ini juga nggak boleh. Seperti ini ikhwah. Karena ada seorang sahabat yang sakit, ya, sakit-sakitan terus. Lantas ketika dia dijenguk oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, sepertinya ada yang kamu lakukan hingga kamu seperti ini, kehidupanmu susah, sakit terus. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu ucapkan? Apa kata si sahabat? Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau mengadabku di akhirat, sekarang saja adab di dunia. Begitu doanya. Ya Allah, seandainya nanti engkau azab aku di akhirat, mendingan sekarang aja engkau azab aku. Apa kata Rasulullah? La tutiqu, kamu gak akan sanggup mengembannya. Kenapa gak kamu ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa engkau gak doakan, ya Allah berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Itu lebih bagus ketimbang kamu berdoa seperti itu. Itu kan artinya berdoa buruk untuk dirinya. Gak boleh ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, yang seperti itu saja gak dibolehkan. Karena takut. Ini kan sahabat yang tadi itu karena takutnya dengan akhirat, dengan azab akhirat. Ya Allah, kalau memang nanti engkau azab aku, sekarang aja dah. Begitu. Kan karena takutnya dia, maka dia berdoa seperti itu. Tapi ternyata dilarang. Dilarang berdoa seperti itu. Ya. Rasulullah memberikan tuntunan doa yang lebih baik. Rabbana atina, ya Allah, berikan kami fid dunya hasanah. Berikan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Masya Allah. Islam memang luar biasa, agama yang luar biasa. Ya, yang paling faham untuk kemaslahatan manusia dan seluruh makhluk, maslahat dunia dan maslahat akhirat. Gak ada agama yang seperti ini, ikhwah. Ya, gak ada yang agama seperti ini.
kalau kita lihat dari konteks ceritanya, maka bisa kita katakan berdecak kagum, baru ini bagus ini. Ya, daripada dia diazab di akhirat dengan azab sekarang. Ternyata nggak seperti itu. Ya, Islam nggak mengajarkan seperti itu. Demikian ikhwah. Sama ketika paman beliau, lupa saya, Hamzah apa Ja'far, di mana waktu itu sedang sakit parah. Ya. Lantas pamannya itu minta mati. Ya, minta mati. Rasulullah katakan, Rasulullah ajarkan yang baik. Yang lebih baik ketimbang minta mati. Karena nggak ada faedahnya minta mati. Apa kata Rasulullah SAW? La yada'una ahadukum al-maut. Janganlah salah seorang kalian minta mati. Kemudian beliau ajarkan, kalaupun memang sudah nggak tahan lagi, maka doakanlah, Allahumma in kanatil hayat khairun li, Allahumma ahyini in kanatil hayat khairun li, wa tawaffani in kanatil wafat khairun li. Ya Allah, apabila kehidupan itu baik untukku, maka panjangkan usiaku. Dan apabila kematian itu baik untukku, maka matikan aku. Itu yang terbaik. Artinya kalau memang kehidupan itu baik untuknya, maka hidupkan. Artinya panjangkan usia. Sehingga sisa usianya itu bisa dia isi dengan taubat nasuha, dengan menambah amal pahala, memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Demikian ikhwah. Dan bisa bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Kalau seandainya sisa hidupnya itu ternyata nggak baik untuknya, hanya menambah dosa dan kemaksiatan, matikan aja. Kan begitu maksudnya ikhwah. Ya. Jadi kalau dia minta mati, iya kalau mati itu lebih bagus untuk dia. Kalau ternyata hidup itu lebih bagus untuk dia, ngapain minta mati? Nah, demikian ikhwah. Jadi kata Rasulullah, la tada'u ala anfusikum. Jangan kalian jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan ikhwah. Ya, jangan saking dia menderita, ya Allah matikan aja saya ya Allah. Begitu. Jangan. Tetap doakan kebaikan untuk diri kita. Wala tada'u ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tada'u ala amwalikum. Dan jangan kalian berdoakan keburukan untuk harta kalian. Ya, jangan. La tuwafiqu filla minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena bisa saja di saat kalian berdoa bertepatan saat-saat yang Allah, saat-saat mustajabnya doa, sehingga Allah kabulkan doamu. Kalau sudah terkabulkan doa, nyesal kan? Nyesal. Demikian ikhwah. Karena memang yang diminta itu gak ada pentingnya, tidak ada maslahatnya, tidak ada untungnya sama sekali untuk dunia dan akhirat. Inilah Islam ikhwah, agama yang sangat luar biasa. Ya, agama yang sangat luar biasa. Demikianlah ikhwah, para pemirsa sekalian, kajian kita ya. Di samping kita berdoa untuk anak-anak kita, juga kita doa untuk anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Karena kalau anak kita soleh, kemudian teman-teman yang soleh, masya Allah kan, tercipta masyarakat yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah, kuat kaum muslimin kalau dia dekat dengan agamanya. Kemudian yang terakhir tadi, jangan sekali-sekali berdoa buruk untuk anak-anak sama sekali. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan dikirimkan pertanyaannya. Silahkan telepon langsung, boleh dengan nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau boleh juga pertanyaan melalui via WhatsApp ya, dengan nomor yang sudah ada di layar televisi Anda. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz, ada seorang laki-laki masih mencintai mantannya. Lalu dia berkata ingin menggauli mantannya karena mantannya nggak punya anak. Apakah ucapan orang ini sudah ditulis satu dosa walaupun orang itu belum melakukannya? Dan laki-laki ini bicara di depan istrinya, mohon nasihatnya, terima kasih. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu kataballahu indahu ajran kamilan." Barang siapa yang sudah bertekad untuk mengamalkan suatu kebaikan tapi nggak jadi dia lakukan, Allah telah tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu indahu ajran asyara hasanat ila sab'atu mi'ati di'fan. Atau kama qala, ya. Dan barang siapa yang bertekad melakukan satu kebaikan dan dia lakukan, maka Allah akan tuliskan di sisinya 10 kali lipat pahala hingga 700 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'atin. Barang siapa yang sudah bertekad melakukan satu keburukan, falam ya'malha, namun enggak jadi dia lakukan, kataballahu indahu ajran wahidan. Namun enggak jadi dia lakukan. Seorang yang berniat, bertekad untuk berbuat buruk tapi enggak jadi dia lakukan, Allah tuliskan untuk dia satu keburukan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, wa man hamma bi sayyi'ah fa amilaha kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang bertekad melakukan sebuah keburukan dan dia lakukan, maka Allah tuliskan untuk dia satu keburukan. Perhatikan ikhwah, dia bertekad melakukan, tekadnya sudah azam ya, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, nggak jadi, Allah tuliskan untuk dia satu pahala penuh. Kalau dia lakukan, Allah tuliskan untuknya pahala 10 hingga 700 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan, bertekad untuk melakukan sebuah keburukan, tak jadi dia lakukan, Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Namun kalau tekad tersebut, tekad berbuat buruk itu jadi dia lakukan, maka Allah tulis untuk dia satu keburukan. Nah, demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia hanya berbicara dengan istrinya, ya, berbicara dengan istri, ada niat lah begitu ya, ada niat. Tapi kan belum dilakukan. Maka yang seperti ini belum tertulis satu dosa hingga dia lakukan. Ketika dia lakukan, maka dia ditulis telah melakukan satu dosa perzinahan. Demikian ikhwah. Tapi ada satu zina yang kata Rasulullah SAW semua orang nggak bisa terlepas dari zina tersebut, yaitu zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, ya, zina tangan dengan memegang, zina kaki dengan melangkahkan kaki ke tempat maksiat. Itu zina. Wal farju yusaddiquhu, dan kemaluanlah yang membenarkannya. Kalau seandainya dia melihat sesuatu, tertarik, tergugah syahwatnya, maka itu zina. Tapi dosa zina yang hakiki, tidak hakiki. Tapi dia sudah dosa. Hanya saja itu belum lagi berupa dosa zina yang hakiki. Namun apabila dia perturutkan, ya, hawa nafsunya hingga dia berzina dengan wanita yang menggugah, yang telah membuat gejolak syahwatnya bergejolak, maka ditulis untuk dia satu dosa perzinahan. Dan apabila di sana ada hukum Islam, diterapkan untuknya hukum Islam. Jika dia seorang penjaga ting-ting, dicambuk 100 kali. Jika dia sudah berkeluarga, dirajam sampai mati. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau yang sampai baru seperti ini, yaitu belum ditulis satu dosa, tapi adalah dosa yang lain, yaitu berupa zina mata tadi. Ya, mungkin dia komunikasi dengan temannya itu dan seterusnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana Yuli dari Tegal. Sebagai seorang ibu terkadang ana masih terbawa emosi saat mendidik, terutama perkara akhlak dan ibadah.
Tanpa disadari terkadang terucap kata-kata yang kurang nyaman, kasar kepada anak-anak. Mohon pencerahan Ustadz, bagaimana cara memperbaiki emosi anak? Dan bolehkah anak berdoa jangan dikabulkan ucapan-ucapan anak yang buruk ke anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ibu Yuli dari Tegal, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu ya dan memperbaiki kondisi ibu. Ikhwah, ini kan marah namanya. Ya, ini kan marah. Kesal dengan anak. Saya kira tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang enggak pernah kesal dengan anaknya. Hanya mungkin tingkatnya berbeda. Ya, hanya mungkin tingkatnya berbeda. Tapi ya anak-anak ya tetap anak-anak. Seperti yang sudah kita singgung tadi, terkadang membuat kesal, terkadang membuat kita bahagia. Demikian ikhwah. Ya. Baik. Gimana kalau tanpa disadari? Di sini yang bermasalah. Ya, jangan sampai tak disadari. Tanpa disadari dia berdoa buruk terhadap anak-anaknya. Ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Kita harus berusaha mengendalikan diri dalam masalah ini. Bagaimana caranya? Pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mengendalikan emosi saya ya. Mohon petunjuk dari Allah, mohon Allah berikan ketenangan. Ya Allah, berikan ketenangan diriku ketika aku menghadapi masalah anak-anakku. Mohon kepada Allah, mohon curahkan air mata di malam-malam yang gelap gulita. Ibu mohon kepada Allah. Semoga Allah bisa, harapannya agar Allah menjauhkan sifat seperti ini. Demikian ikhwah, ya. Tidak bisa tanpa disadari itu tidak bisa lagi. Itu enggak jadi alasan tanpa disadari itu. Iya Ustadz, kok tanpa disadari? Harus dikendalikan, tidak ada jalan lain. Jangan sampai enggak sadar. Ya, bagaimana tidak ikhwah? Kalau tanpa disadari kemudian dia doakan buruk pada anak-anaknya, dia berdoa buruk untuk jangan-jangan untuk dirinya juga dia doakan buruk. Kan nggak bisa diterima dalam masalah ini. Makanya ikhwah, para ibu yang ada di Tegal, ya doa. Pertama doa kepada Allah, mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak, dan terutama mohon pada Allah agar ibu bisa mengendalikan emosi, memberikan ketenangan hati di saat kesal. Yang kedua yang ibu lakukan, coba perhatikan coba cari bagaimana kiat sunnah Rasulullah, kiat Rasulullah SAW dalam mengendalikan amarah. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, Rasulullah SAW pernah melihat dua orang yang sedang bertengkar, hatta intafaqat audajuha, sampai urat-urat lehernya itu tegang. Rasulullah berkata kepada sahabat yang di sampingnya, "Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Rasulullah berkata kepada sahabat di sampingnya, aku tahu satu kalimat, kalau mereka itu yang sedang marah-marah itu mengucapkannya, hilang semua amarahnya. Apa ucapan itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika ibu mau mulai kesal, ini kan nampak kan tanda-tandanya mulai tuh, tanda-tandanya mulai kesal ya, maka terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, ibu ucapkan itu, ibu ucapkan. Demikian, nggak bisa sekali, dua kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, apabila salah seorang kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau enggak juga silakan dia tidur. Demikian ya. Dan coba ingat-ingat keutamaan orang yang berhasil mengendalikan emosinya di saat dia memang sudah bisa marah. Ingat-ingat apa keutamaannya? Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhimal ghaidh wa huwa qadirun ayyan fadahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq." Barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya dari emosi, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya tersebut, Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Artinya dipanggil ini karena ini orang-orang istimewa.
dipanggil fulan, dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ini adalah orang-orang yang dia emosi namun dia mampu untuk mengendalikan emosinya. Summa khayyara lahu min hurin in ma syaa. Kemudian Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari-bidadari. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apalagi ya di samping keutamaan yang bagaimana orang yang mengendalikan amarahnya, termasuk juga bagaimana ikhwah ibu yang ada di Tegal, yaitu coba hindari hal-hal yang membuat kita marah. Mungkin ibu karena mungkin kurang tidur, maka berusahalah untuk tidur, memberikan waktu tidur yang cukup untuk diri ibu. Ya ibu lah yang tahu apa biasanya kalau saya kurang tidur saya mudah marah misalnya, berarti tidurlah. Atau biasanya kalau saya begini nanti saya mudah marah, mudah tersinggung, maka jauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita mudah tersinggung. Demikian, itulah caranya. Ya, itulah caranya. Makanya ya harus kita laksanakan, berupaya untuk merubah diri kita. Jangan sampai lagi ada alasan enggak sadar. Ya, enggak sadar akhir saya mengucapkan ucapan yang enggak layak untuk anak-anak. Jangan. Itu jangan lagi sampai terjadi ya Ibu. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian boleh enggak dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kabulkan. Boleh, silahkan. Ya, boleh silahkan. Demikian ikhwah. Tapi kan jangan ya Allah jangan kabulkan, besok doa lagi buruk untuk anaknya. Matilah kau nak. Kemudian sadar lagi ya Allah jangan kabulkan. Itu kan main-main namanya. Demikian ikhwah. Ketika kalau memang Allah enggak kabulkan, kalau Allah kabulkan gimana? Seperti yang disebutkan dalam hadis, jangan-jangan ketika dia mengucapkan ucapan doa yang buruk tersebut bertepatan di waktu yang Allah makbulkan, gimana? Enggak ada lagi fungsinya berdoa ya Allah jangan kabulkan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz izin bertanya, bagaimana urutan mendidik yang benar dari tauhid sampai sabar dan tadi Ustadz paparkan, barakallahu fik. Urutan mendidik yang benar dari tauhid sampai sabar. Waduh, ini cukup panjang ceritanya ya. Mungkin ibu bisa melihat kembali, ya mungkin di YouTube kita ada di fatwa seputar anak terkait dengan judul besarnya Tarbiyatul Aulad, pendidik anak. Ustadz, jika bayi sempat minum susu formula namun sekarang balik ASI lagi, apakah air kencingnya masih dihitung tidak najis? Ya, kalau dia kembali minum susu ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya di situ malam yat'am, selama dia belum makan, artinya di samping dia minum susu dia juga makan, atau dia makan saja tidak lagi minum susu. Tapi kalau dia ternyata kembali dia tidak makan, ya hanya minum susu, maka sebagaimana dalam hadis tadi yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Untuk ompol bayi laki-laki dipercik-percikan, untuk ompol bayi perempuan cukup untuk ompol bayi laki-laki cukup dipercik-percikan, untuk ompol bayi perempuan harus dibasuh. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.